Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yaitu PT Asmoro Madu akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang melatar belakangi PT kami yaitu satu, madu itu merupakan bahan makanan yang istimewa. Jadi karena rasanya juga enak, nilai gizi tinggi dan khasiatnya juga tinggi. Dan madu ini banyak banget disukai oleh orang. Namun madu itu tidak sebanding dengan produksi madu. Jumlah konsumsi madu tidak sebanding dengan jumlah permintaannya. Sehingga kami di sini berinisiatif untuk mendirikan PT Asmoro Madu menjadi perusahaan madu dengan kemasan dalam rangka meningkatkan produksi madu Indonesia dengan menjamin kualitas madu yang baik. Next. Ini gambaran proyek kami. Jadi kami dirikan proyek ini di Kebun Blater Andongsari Ambulu Jember dengan luas 1.456 km. Kemudian ini nomor telepon yang bisa dihubungin. Kami juga memiliki media sosial yang bisa dilihat. Kemudian nama produk kami yaitu Madu Asmoro. Dengan produk kami yaitu madu murni dengan kemasan botol. Nah, botol ini botol kaca ukuran 150 ml. Jadi produk kami ini yaitu ukuran botol yang efisien ketika dibawa. Dan kami rencana akan meng-up berita seputar madu di Indonesia yang meliputi keunggulan madu, cara budidaya madu, cara mengolah madu, dan lain-lain. Yang mana itu nanti dicantumkan pada stiker kemasan. Dan rencananya kami juga akan memberikan diskon dengan memberikan games yang bisa di-barcode, games yang ada barcode-nya di kemasan tersebut juga. Kemudian perencanaan jangka panjang dan jangka pendeknya. Untuk jangka panjang, kami akan memasarkan produk di wilayah Jawa dan luar Jawa. Kemudian kami juga akan membuka cabang produk di luar Pulau Jawa juga. Dan kami berharap menjadi produk unggulan nomor 1 di Indonesia. Untuk jangka pendeknya, kami akan memperoleh modal dari para investor, kemudian perizinan pendirian usaha, dan juga melakukan kerjasama dengan peternak madu. Next. Selanjutnya itu bab 2 tentang landasan analisis situasi. Analisis situasi ini diperlukan sekali ketika kita akan tahun 2003, Indonesia memiliki tingkat konsumsi madu sekitar 15 kilo per kapita per tahun. Saat ini kebutuhan nasional madu ialah 150.000 sampai 20.000 per ton per tahun. Sedangkan produksi nasional baru mencapai sekitar 20.000. Meskipun tinggi konsumsi, di Indonesia tergolong rendah. Namun, jumlah produksinya yang masih di bawah permintaan. Inilah PT Asmoro Madu membuka produksi di Jember. Itu kebijakan perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu penyusunan rencana umum pembinaan dan pengembangan perlebahan nasional, lalu penguatan kelembagaan peternakan lebah melalui pembangunan unit percontohan, temu usaha, penyelenggaraan pelatihan, penyeluan dan penelitian, dan mendorong menggarap pendapatan, pemenuhan gizi dan kesehatan telah dilakukan kegiatan paket bantuan koloni dan peralatan lebah. Untuk prospek industri, untuk analisis SWOT, untuk yang pertama yaitu strength. Yang pertama yaitu datanya sangat banyak sekali. Yang kedua yaitu kualitas madu asli. Untuk yang ketiga, harga sesuai kualitas. Yang keempat yaitu persediaan dan untuk peluang kami, yang pertama yaitu akses pasar terjangkau
Selanjutnya itu untuk kelemahan. Untuk kelemahan dari produk kami yaitu kemasan produk kurang baik. Dan selanjutnya yaitu produk mudah ditiru. Untuk yang ancaman, yang pertama yaitu harga dan adanya madu asli. Selanjutnya, produksi madu Indonesia baru mencapai sekitar 2.000 ton per tahun dengan tingkat per kapita masih rendah, yaitu 10 sampai dengan 15 gram per sendok makan per orang per tahun. Untuk peluang pasar seperti ini harusnya bisa dioptimalkan oleh masyarakat sekitar hutan agar mampu memproduksi madu dengan kualitas yang baik dan harga yang bersaing. Selanjutnya itu bab 3. Ya, selanjutnya adalah gambaran umum daerah dan lokasi. Perusahaan PT Asmoro Madu akan didirikan di Kebun Blat, Jember. Kebun Blater sendiri terletak di Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Secara geografis, Desa Andongsari mempunyai luasan 12.082 km persegi, ketinggian tempat yaitu 16 meter, dan mempunyai potensi wilayah berupa sawah dengan luasan 582 hektar. Selanjutnya rencana luasan pembangunan PT Asmoro Madu itu pasarannya sekitar 16.000 meter persegi. Nah, berikut adalah peta batasan administrasi PT Asmoro Madu. Jadi ini administrasinya itu ruang lingkup batas desanya dari Desa Andongsari. Yang kedua adalah PT itu yang bertanda merah adalah PT Asmoro Madu, dan kemudian ada batas proyek di dekatnya PT Asmoro Madu. Ya. Selanjutnya ini adalah sosial ekonomi. Berikut adalah penyajian tabel dari sosial ekonomi. Masyarakat Desa Andongsari memeluk dua agama yang berbeda, yaitu agama Islam dan Nasrani. Meskipun ada dua agama, tapi satu desa itu saling menghargai. Budaya gotong royong masyarakat masih kuat, dan lagi masyarakat di Desa Andongsari banyak keturunan Madura. Jadi budaya gotong royong di Desa Andongsari sangat kuat. Potensi wilayah. Ini berikut adalah tabel dari potensi wilayah di Andongsari. PT Asmoro Madu memiliki potensi lahan sawah yang luas, bisa dimanfaatkan untuk area pabrik. Menurut Badan BPS Kabupaten Jember, luas hutan di Kecamatan Ambulu yaitu 10.985,70 hektar are, dengan pembagian hutan produksi memiliki luas 5.000 hektar are. Hutan lindung memiliki luas 5.400, dan hutan penggunaan khusus memiliki luas 120 hektar are. Melihat luas hutan produksi yang cukup luas, hutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya lebah atas kerjasama dan pengolahan hutan dari Kecamatan Ambulu. Saya dulu bab 4. Bab 4 yaitu analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada struktur pasar. Struktur pasar di sini dibagi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat 4 jenis pasar, yaitu ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, dan pasar monopolistik. Adapun target dari perusahaan PT Asmoro Madu adalah dapat bersaing di pasar sempurna, sehingga dapat menunjang kegiatan secara ideal. Pada persaingan pasar sempurna diharapkan produk dari PT Asmoro Madu, yaitu madu minyak, dapat meningkatkan efisiensinya. Selanjutnya ada struktur rantai pasok industri. Ini ada supplier dari PT Asmoro Madu, yaitu peternak eksternal, ada produsen botol, dan PT Asmoro Madu juga sebagai peternak internal. Selain itu juga PT Asmoro Madu berperan sebagai distributor dari produk. Kemudian produk disalurkan ke retailer, ada minimarket, hypermarket, toko eceran, dan apotek.
Kemudian dari keempat retailer tersebut, konsumen atau pelanggan bisa mendapatkan produk dari PT Asmoro Madu. Kemudian untuk hasil riset pasar, untuk produk yang pertama yaitu madu botol merupakan minuman yang memiliki berbagai manfaat kesehatan sehingga dapat dikonsumsi berbagai usia mulai dari balita hingga orang tua. Kemudian untuk aspek harga produk madu akan disesuaikan dengan harga pasar pada umumnya. Kemudian untuk konsumen dari PT Asmoro Madu sendiri menargetkan konsumen dari segala usia. Kemudian untuk promosi, promosi yang dilakukan oleh PT Asmoro Madu dilakukan melalui sosial media, Instagram, kemudian website perusahaan, situs laman dan bekerjasama dengan beberapa instansi yang terkait. Selanjutnya untuk pesaing dari PT Asmoro Madu ada perusahaan sejenis yang juga memproduksi madu kemasan yaitu Madu dan Madu Rasa. Untuk kendala dari PT Asmoro Madu yaitu jumlah konsumsi madu yang tidak sebanding dengan permintaan. Yang selanjutnya yaitu bab 5 analisis teknis teknologis. Untuk definisi produk yang fresh dan dipanen langsung diolah, asli merupakan 100% madu murni dan menjamin kesehatan untuk masyarakat Indonesia, dan kemasan dari Mili. Untuk lokasi produknya yaitu dilakukan dalam satu pabrik pengolahan yaitu di Kabupaten Jember. Lokasi ini adalah satu lokasi dengan peternak madu. Next. Pengadaan bahan baku. (33) isi satu botol yaitu 150 ml dengan satu hari total produksi yaitu sekitar 450 dus yaitu 100 buah. Dan di bawah itu adalah beberapa mesin yang telah dipilih menggunakan linear programming dengan metode grafis, yaitu ada mengemas. Dan di samping itu ada Excel-nya. Ya, lanjut. Untuk tata letak fasilitas dan aliran proses agroindustri. Bahan baku, kantor, kantin, dan ruang produksi. Dan untuk layout 2D sendiri yaitu menggunakan layout berorientasi produk, kawasan keluar masuknya material dari dan menuju pabrik. Berikut adalah layout 3D dari pabrik PT Asmoro Madu. Berikutnya adalah layout 2D dari PT Asmoro Madu. Selanjutnya yaitu bab 6 analisis manajemen operasional. Nah, di sini jelaskan struktur organisasi dari PT Asmoro Madu. Yang pertama itu Direktur Utama ada Fandi Wijayanto, Direktur Personalia ada Kautsar Syahputra, Direktur Keuangan Ananda, Manajer itu Asmara Dana, kemudian Manajer Logistik ada Vicky, Manajer Marketing
ada uli, kemudian manajemen pabrik ada Vicky, kemudian manajemen personal ada uli. Oke, selanjutnya itu kebutuhan karyawan. Ini ada tabel mobilisasi tenaga kerja. Itu ada 5 kebutuhan untuk karyawan. Yang pertama itu ada pencucian botol, itu dibutuhkan 3 tenaga kerja. 2, itu ada mengalirkan botol, dibutuhkan 3 tenaga kerja. Untuk ekstraksi madu dibutuhkan 6 tenaga kerja. Untuk penutupan botol itu ada 3 tenaga kerja. Kemudian untuk pengemasan itu ada 6 tenaga kerja. Nah, untuk keterampilan dan keahlian itu syaratnya itu yang pertama yaitu latar belakang pendidikan SMA atau SMK sederajat, usia itu 21 sampai 35 tahun, kemudian pengetahuan umum, fisik dan mental yang sehat, kemampuan kerja sama yang baik, dedikasi dan loyalitas dan perhatian terhadap detail, kemudian mampu bekerja di bawah tekanan. Untuk operasional tenaga kerja ini dilakukan untuk produksi madu murni, mulai dari pencucian botol, mengalirkan botol, ekstraksi madu, penutupan botol, hingga pengemasan. Waktu kerja di PT Asmoro Madu dilaksanakan selama hari Senin sampai Jumat dengan 8 jam kerja per harinya, mulai dari pukul 7 sampai 16 waktu Indonesia Barat, dan libur kerja pada hari Sabtu dan Minggu. Lanjut. Nah, untuk perencanaan agregat industri, ini di asumsinya itu ada subkontrak per unit tenaga kerja. Subkontrak per unit ini diasumsikan per unitnya yaitu 25.000. Untuk tenaga kerja ini untuk waktu biasa atau waktu normal itu 8.000 per jam, tenaga kerja waktu lembur itu 12.000 per jam. Biaya kenaikan produksi untuk meningkatkan produksi itu ada biaya sekitar 15.000, biaya menurunkan produksi itu 20.000. Untuk jam kerja per hari itu 8 jam, jumlah tenaga kerja itu 8, dan hari kerja itu 5 hari. Untuk permintaan itu diasumsikan bulan April 700 unit, Mei 750 unit, Juni itu 800 unit, Juli 850, Agustus 800 unit, dan September 900 unit. Nah, berdasarkan data tersebut, analisis rencana 1, 2, dan 3 itu diperoleh nilai total biaya masing-masing analisis. Itu disajikan berikut. Untuk rencana 1 itu sekitar 69.236.000. Untuk rencana 2 66.852.000. Untuk rencana 3 itu 65.990.000. Jadi untuk rencana asumsi yang paling baik itu di angka yang terkecil, yaitu rencana 3, 65.990. Lanjut. Ya, selanjutnya yaitu bab 7 analisis kelayakan finansial. Berikut ini adalah tabel investasi. Untuk modal kerja yang digunakan untuk PT Asmoro Madu yaitu menggunakan bahan baku dan 10.321.031 rupiah. Dan untuk pembiayaan produk kita investasi di Rp1.286.250, termasuk 10% yang harus dibayar setiap bulannya. Ya, lanjut.
Untuk tabel analisis NPV, NPV-nya yaitu lebih dari 0, sehingga investasi ulang pokok yaitu BEP-nya 308.840. Jadi titik impas atau kembalinya modal madu botol harus sebanyak 308.840. Modal yaitu 1,4549, yang berarti lebih dari 0, sehingga dinyatakan layak untuk usaha. Ya, lanjut. Yaitu 204 miliar sekian, sedangkan yang dikeluarkan PT Asmoro Madu yaitu 2.553 juta, maka dinyatakan layak karena tidak melebihi investasi miliar, sedangkan yang dikeluarkan untuk PT Asmoro Madu yaitu 165 miliar, sehingga dinyatakan layak. Untuk annual benefit-nya yaitu sebesar annual benefit dari PT Asmoro Madu yaitu sekitar 183 miliar, sehingga dinyatakan layak. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu zona rona lingkungan. Komponen rona lingkungan, untuk yang pertama yaitu komponen fisik. Dengan jarak 30 km dan kondisi jalan yang sudah menggunakan material aspal, perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh jika menggunakan motor sekitar 50 menit dan jika menggunakan mobil sekitar 60 menit. Untuk yang kedua yaitu komponen kimia. Pembangunan agroindustri ini menyebabkan adanya limbah-limbah industri seperti sampah anorganik yang dibuang secara sembarangan. Sampah anorganik ini yang dibuang di tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan organisme di dalam tanah, mengakibatkan tanah tidak lagi gembur. Sedangkan sampah, baik padat maupun cair yang terbuang ke dalam sumber air dapat menimbulkan bau, perubahan suhu, atau pendangkalan sungai. Di samping itu, air tidak lagi sehat untuk digunakan. Ketika penduduk sekitar memaksa menggunakan air yang tercampur limbah tersebut, kemungkinan akan mengalami pada gangguan kesehatan. Untuk selanjutnya itu komponen biologi. Vegetasi sebagai komoditas utama serta unggulan dari kawasan kebun kota Blater adalah berupa kebun pohon karet. Untuk vegetasi non-komoditas pertanian, kawasan kebun Blater memiliki berbagai macam tanaman seperti padi, jagung, dan tembakau. Untuk selanjutnya itu komponen sosial budaya, nilai norma dan kebiasaan sehari-hari yang diterapkan di kebun kota Blater adalah kegiatan sosial budaya adalah kerja bakti bersama setiap desa, perayaan hari besar dalam lingkup RT dan RW. Untuk selanjutnya yaitu komponen ekonomi, masyarakat di kawasan kebun dan kota Blater mayoritas bekerja sebagai buruh kebun karet dan petani. Pembangunan agroindustri ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Hal ini dikarenakan agroindustri dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Untuk selanjutnya itu komponen kesehatan, kegiatan agroindustri PT Asmoro Madu yang dilakukan di kebun Blater ini akan memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan seperti berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen masyarakat, komponen keamanan. Akibat pembangunan agroindustri ini menyebabkan wilayah tersebut itu sering dilalui oleh kendaraan untuk memasok bahan baku sampai pendistribusian, sehingga wilayah tersebut akan lebih rentan terjadi tindak kejahatan. Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah dan informasi kegiatan sekitar. Rencana tata ruang wilayah dan informasi kegiatan PT Asmoro Madu digambarkan dalam bentuk peta, di antaranya peta administrasi, peta batas sosial, peta batas ekologi,
peta batas proyek. Nah, kemudian untuk batas administrasi ini adalah peta yang menginformasikan mengenai batas-batas administratif suatu wilayah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berikut merupakan peta batas administrasi PT Asmor Madu yang berada di Desa Andongsari, Ambulu, Jember. Lanjut. Dan untuk peta batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan. Berikut merupakan batas peta sosial PT Asmoro Madu, itu di sekitar proyek yang berjarak sekitar 1 km dari proyek. Kemudian untuk batas ekologi adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan menurut media transportasi limbah udara, di mana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Berikut merupakan peta batas ekologi PT Asmor Madu. Ini batas ekologi sekitar 1 km, radius 1 km dari PT Asmor Madu. Lanjut. Kemudian batas proyek ini adalah ruang di mana suatu rencana usaha dan atau kegiatan akan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan operasi. Dari ruang rencana usaha dan atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Ini merupakan gambar peta batas proyek Asmor Madu yang luasnya sekitar 113 meter kali 137 meter. Kemudian untuk batas wilayah studi, ini adalah ruang yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah di batas-batas administrasi, batas sosial, batas ekologi, batas proyek. Namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana, yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data seperti waktu, dana, tenaga, dan teknik. Berikut merupakan peta batas wilayah studi PT Asmor Madu. Lanjut. Next. Ini adalah matriks evaluasi dampak potensial. Berikut ini adalah tabel dari matriks evaluasi. Ini adalah komponen, ada beberapa komponen fisik kimia. Yang pertama adalah penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan yang ketiga adalah limpasan air di permukaan, dan keempat adalah peningkatan volume limbah padat. Nah, ini adalah sumber dampak bencana kegiatan. Pada penurunan kualitas udara terdapat pada konstruksi, di mana kita akan membangun pabrik tersebut, yang mana kita akan membawa berat seperti truk atau alat-alat kerja lainnya. Yang kedua adalah peningkatan kebisingan, karena pada saat kegiatan prakonstruksi atau konstruksi itu maka akan terjadi seringnya kendaraan yang lewat di sekitar rumah penduduk. Nah, ini adalah bencana kegiatannya seperti gambar di samping tabel 1. Yang perlu di garis bawah adalah komponen sosial ekonomi budaya. Nah, di sini pada pendapat masyarakat ini sangat penting sekali, karena pada saat prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan produksi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan membantu sedikit perusahaan PT Asmoro Madu, mungkin masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan itu akan terbantu ekonominya sedikit. Gitu. Yang perlu dilihat lagi adalah komponen ruang dan lahan. Pada penurunan kualitas jalan itu konstruksi mungkin akan terjadinya beban pemakaian jalan, yang semula jalan tersebut hanya boleh dilewati oleh sepeda motor dan mobil. Ini ada alat berat yang masuk ke sekitar perumahan penduduk itu,
dengan melewati jalan utama, jalan protokol atau jalan pantai. Rencana pengelolaan dan pemantauan. Jadi ada beberapa dampak yang ditimbulkan ketika kami mendirikan PT ini, yaitu pertama perizinan ke masyarakat. Untuk pengelolaannya nanti kita akan mengedukasi atau mensosialisasikan dan mensurvei secara berkala. Kemudian untuk pemantauannya nanti kami akan mewawancarai dan mengkoordinasikan dengan tokoh masyarakat. Kemudian untuk persiapan lahannya nanti pengelolaannya kami akan berinteraksi jual beli tanahnya. Kemudian nanti juga akan mengukur dan menandai batasan wilayah yang akan kami jadikan sebagai lahan untuk didirikannya PT Asmoro Madu. Kemudian untuk pemantauannya nanti kami akan memaksimalkan komunikasi sehingga akan minim terjadinya konflik. Selanjutnya rekrutmen tenaga kerja. Pengelolaannya kami akan mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan skill dan kebutuhan juga. Dan untuk pemantauannya nanti kami akan mendata tenaga kerja siapa aja yang bergabung dengan perusahaan kami. Selanjutnya untuk pengangkutan bahan material dan pembangunan, pasti nanti kami juga akan mendatangkan truk-truk yang membawa material pembangunan. Nanti pengelolaannya kami akan menetapkan batas minimum kecepatan kendaraan dan kami juga akan menyarankan untuk menutup bak truk sehingga materialnya tidak terbawa angin keluar dari bak truk tersebut. Kemudian untuk pemantauannya, kami pastikan truk yang material tadi sudah mengantongi izin beroperasi, dan kami juga akan melakukan pengawasan virtual pada kecepatan kendaraan dengan cara menguji sampel dan dengan menguji sampel kualitas udara. Kemudian untuk dampak pembangunan sarana dan prasarana, kami nanti juga akan, sebagai bentuk pengelolaannya, kami juga akan membuat pagar batas di sekeliling kegiatan, sehingga tidak terlalu terdengar juga suaranya. Kemudian untuk pemantauannya nanti, kami juga akan mengukur tingkat kebisingan di lapang secara berkala. Kemudian sumber dampak selanjutnya yaitu operasional alat dan mesin. Jadi nanti untuk pengelolaannya, kami juga akan menjadwal jam kerja, dan kami upayakan akan menanam pohon yang bisa meredam suara. Selanjutnya untuk pemantauannya nanti, kita juga akan mengukur tingkat kebisingan di lapang secara berkala, sehingga semua dampak bisa terminimalisir. Lanjut. Kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil uraian, kesimpulan dari laporan ini yaitu PT Asmoro Madu merupakan agroindustri yang menyediakan minuman madu kemasan botol yang bahan dasarnya itu madu murni. Kemudian untuk lokasi pendirian PT Asmoro Madu ini berada di Kebun Blater, Jember, yang letaknya di Desa Andungsari, Kecamatan Ambulu. Kemudian modal kerja dibutuhkan oleh PT Asmoro Madu untuk memulai usaha ini yaitu sebesar 16 miliar. Modal ini dipergunakan untuk membeli bahan baku, produksi, serta membayar gaji karyawan. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan kelayakan finansial yang meliputi NPV, BEP, PBP, dan analisis sensitivitas, dapat diketahui bahwa pembangunan agroindustri madu PT Asmoro Madu ini layak untuk dijalankan.